Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat bertemu pada perkuliahan hari ini. Tak lupa pula salawat beriring salam kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, yang saya hormati Bapak Dr. Andi Prastowo SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembatik. Baiklah, langsung saja pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan materi presentasi saya dengan judul pembelajaran berbasis TIK model drill and practice. Yang pertama itu ada pengertian model drill and practice. Model drill and practice adalah model pembelajaran dengan melatih siswa terhadap bahan pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru dan kemudian siswa mempraktekannya secara berulang-ulang sehingga siswa memperoleh keterampilan serta menanamkan kebiasaan dari materi yang telah dipelajari dan diberikan oleh guru. Yang kedua ada tujuan model drill and practice. Ada 3 tujuan dari model pembelajaran ini. Yang pertama itu memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penyediaan latihan-latihan soal. Model pembelajaran ini pertama guru memberikan contoh. Kemudian siswa mengikuti dan mengulang-ulang materi yang telah dipelajari oleh guru sehingga siswa bisa memahaminya. Yang kedua itu ada mengembangkan kecakapan intelek seperti menjumlahkan, mengenal benda, dan tanda baca. Model drill and practice ini biasanya diterapkan pada materi pembelajaran menghitung seperti matematik dan bahasa asing. Bahasa asing di sini ada biasanya di sekolah MI atau SD, ada pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang tujuan model ini yang ketiga, memiliki kemampuan menghubungkan antar suatu keadaan dengan yang lain. Selanjutnya ada manfaat pembelajaran model drill and practice. Ada 3 manfaat dari model pembelajaran ini. Yang pertama itu dapat memberikan feedback kepada peserta didik. Setelah siswa mempelajari materi dan pembelajaran yang diajarkan oleh guru, siswa mendapatkan feedback ataupun umpan balik yang telah pada materi yang telah diajarkan oleh guru. Yang kedua itu ada menciptakan motivasi belajar peserta didik dan pembelajaran terasa lebih bermakna. Dengan melatih dan mengulang-ulang materi yang telah diajarkan oleh guru, siswa itu akan terasa pembelajarannya berbeda dengan pembelajaran yang lainnya. Siswa di sini bisa memahami dan bisa mengulang-ulang materi yang telah diajarkan oleh guru sehingga siswa termotivasi pada pembelajaran. Manfaat yang pembelajaran yang ketiga itu ada peserta didik membutuhkan waktu sedikit dan waktu guru juga lebih efisien. Maksud dari peserta didik membutuhkan waktu sedikit dengan setelah guru memberi latihan, siswa mengerjakan latihannya sehingga waktu siswa tidak terbuang. Sintak model drill and practice ini ada 6 sintak. Yang pertama ada perkenalan. Di sini maksud perkenalan di sini yaitu guru menjelaskan materi yang akan dipelajari hari ini. Yang kedua itu ada penyajian masalah-masalah dalam bentuk soal latihan. Setelah menjelaskan materi pembelajaran, guru kemudian memberikan soal latihan. Sintak yang ketiga ada siswa mengerjakan soal-soal latihan. Setelah guru memberi latihan, kemudian siswa tersebut mengerjakan soal-soal latihan yang telah diberikan oleh guru. Sintak yang keempat itu merekam penampilan siswa. Kemudian guru mengevaluasi dan memberikan umpan balik ataupun feedback. Yang kelima itu, jika jawaban siswa benar, maka guru melanjutkan materi
pembelajaran. Jika jawaban siswa salah, maka guru memberikan kesempatan kedua dengan remedial kepada siswa. Selanjutnya ada penutup. Di penutup ini guru mengevaluasi pembelajaran dan memberi kesimpulan pada materi yang telah dipelajari. Selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat. Dalam pembelajaran Dream and Practice ini ada faktor pendukung dan ada juga faktor penghambat pembelajaran. Faktor pendukung yang pertama itu membuat media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Guru membuat media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang akan diajarkan oleh guru. Yang kedua itu ada tersedianya sarana dan prasarana di sekolah. Tersedianya sarana dan prasarana di sekolah yaitu seperti fasilitas yang cukup seperti komputer ataupun laptop, kemudian ada e-fokus dan ada juga media yang digunakan seperti media audio ataupun media visual. Faktor pendukung yang ketiga itu guru sebagai fasilitator dan motivator. Guru di sini sebagai pendamping dan sebagai pengarah dalam pembelajaran sehingga siswa itu lebih paham materinya. Terus faktor penghambatnya ada 3 juga. Yang pertama, faktor pertama, tidak semua guru dan siswa memahami TIK. Di sini ada kendalanya itu, ada sebagian guru dan siswa masih kurang memahami cara kegunaan TIK-nya. Faktor penghambat yang kedua itu, jika terus-menerus diberi latihan, siswa akan cenderung bosan dan malas belajar. Jika terus setiap hari guru memberi latihan ataupun menyuruh siswa mengerjakan latihan, maka siswa akan merasa malas belajar dan sehingga timbul rasa bosan untuk belajar. Faktor penghambat yang ketiga itu, model ini tidak cocok diterapkan di semua mata pelajaran. Model ini dengan melatih siswa dengan memberi soal, maka model ini tidak cocok diterapkan pada semua mata pelajaran. Hanya model ini lebih relevan diterapkan pada pelajaran matematika seperti menghitung, perjumlahan, terus seperti pada mata pelajaran bahasa asing seperti bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Kelebihan dari model Dream and Practice ini ada 5. Yang pertama itu pembelajaran secara teratur. Dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran ini sudah ada langkah-langkahnya. Kelebihan yang kedua itu adanya pengawasan dan bimbingan dari guru. Kelebihan yang ketiga itu pengetahuan dan keterampilan siap terbentuk sewaktu-waktu. Jika ada perlombaan yang diadakan oleh sekolah, seperti perlombaan Olimpiade Matematika ataupun tentang pidato bahasa Inggris atau bahasa Arab, maka siswa tersebut sudah memiliki keterampilan jika diadakan perlombaan di sekolah. Yang keempat itu memberikan kesempatan untuk lebih memperdalam kemampuan secara spesifik. Jika siswa memiliki kemampuan seperti memiliki kemampuan bahasa asing atau bahasa Arab atau bahasa Inggris, maka siswa bisa memperdalam kemampuan tersebut. Yang kelima itu memberikan kesiapan siswa dalam meningkatkan kemampuan respon yang cepat. Di sini jika siswa mengulang-ulang materi yang diajarkan oleh guru, sehingga siswa tersebut sudah bisa merespon materi yang akan dijelaskan oleh guru. Selanjutnya ada kekurangan model Dream and Practice. Ada 5 kekurangan dari model Dream and Practice ini. Yang pertama itu dapat membentuk kebiasaan yang kaku. Yang kedua itu menimbulkan adaptasi mekanis terhadap lingkungan. Yang ketiga itu latihan yang terlampau berat menimbulkan perasaan benci. Maksud di sini, jika setiap hari guru memberikan soal latihan, maka siswa tersebut akan timbul rasa benci dan malas untuk belajar. Yang keempat itu menimbulkan kebosanan dan kejengkelan. Poin nomor 4 ini tidak jauh beda dengan poin nomor 3. Jika siswa diberi soal latihan terus-menerus, maka siswa akan ada rasa bosan dalam belajar.
Yang kelima itu menghambat bakat siswa. Maksud di sini menghambat bakat siswa itu jika siswa memiliki bakat dalam pembelajaran lain ataupun dalam bidang lain, maka akan menghambat bakat siswa karena siswa di sini terus menerus melatih soal. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.